Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kembali bertemu dengan Ustaz Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDIT Nurul Ilmi. Di semester kedua ini masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh, khususnya buat anak-anak seri yang kelas 2. Kita kembali akan melanjutkan materi kita ya. Mari kita awali kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak nasr yang dirahmati Allah SWT, setelah kita mempelajari tentang semangat belajar, kemudian berani bertanya dalam belajar, nah kemudian kita akan melanjutkan tentang materi membaca Al-Quran. Senang bisa membaca Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama terbiasa membaca Al-Quran, kemudian menunjukkan sikap saling menasihati dan menunjukkan pelafalan surah Al-Asr ayat 1, 2 dan 2, menunjukkan pelafalan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Nah, jadi untuk materi membaca Al-Quran kita yaitu kita akan pelajari surah Al-Asr ya. Nah, ini berkaitan dengan materi kita berikutnya ya. Baik, surah Al-Asr. Bisa dilihat untuk materi ini di dalam buku PAI-nya di halaman 13 ya, surah Al-Asr. Nah, kita awali yang pertama sekali yaitu kita lafalkan surah Al-Asr dengan benar. Melafalkan surah Al-Asr dengan benar. Surah Al-Asr. Saya akan coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat yang mana artinya yaitu yang pertama demi masa, kedua sungguh manusia dalam kerugian, berada dalam kerugian, yang ketiga kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ini adalah merupakan bunyi dari surah Al-Asr. Nah, surah Al-Asr sendiri merupakan terdiri dari 3 ayat yang artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr termasuk surah pendek yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau disebut dengan surah Makkiyah. Surah Al-Asr mengajarkan kepada kita untuk menghargai waktu. Manusia yang menyia-nyiakan waktu yang ia miliki maka ia akan mengalami kerugian, karena waktu yang telah berlalu sedikit pun tidak akan dapat dikembalikan. Karenanya kita harus mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, surah Al-Asr mengajarkan kita untuk berlaku disiplin. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Nah, ini berkaitan dengan penjelasan dari surah Al-Asr. Nah, surah Al-Asrnya sendiri, nah yang tadi sudah saya bacakan. Nah, coba nanti kamu ulang-ulangi ya, dilafalkan surah Al-Asr dengan benar. Nah, karena di dalam surah Al-Asr ini ada di dalam pembaca Al-Quran itu ada namanya hukum bacaan ya, tajwid ya, aturan bacaannya harus sesuai dengan hukum bacaan tajwid. Nah, pengucapan hurufnya dan juga tanda bacanya ya harus benar, terutama sekali penekanan ya di dalam hukum bacaan tasydid, ikhfa ya, kemudian waqaf ya, dan lain sebagainya. Jadi kamu perlu membaca dengan benar, tidak terburu-buru ya. Jadi yang diharapkan di sini adalah membacakan, melafalkan dengan benar ya, tidak terburu-buru. Jadi dilafalkan, diucapkan, dibacakan ya. Nah, saya ulangi tadi surah Al-Asrnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, ini ada penekanan ya, namanya tasydid ya. Ada nun tasydid,
ya ditekan, ditahan terlebih dahulu. Innal in, ya kemudian ada ikhfa, ya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, shadaqallahul azim. Nah, demikian ya. Jadi kalau tidak sampai nafasnya boleh berhenti, kalau sanggup boleh diteruskan sampai ayat, ya, dari yang ayat ketiga. Nah, jadi saya harap kamu membacakannya dengan perlahan, tidak terburu-buru, juga menggunakan hukum bacaan yang benar, ya, hukum tajwid bacaan yang benar. Nah, jadi itu saja materi kita kali ini tentang surah Al-Asr, ya. Nah, jadi untuk kegiatan kamu, penugasannya, nah, coba kamu rekam kegiatan kamu saat membaca surah Al-Asr, ya, lalu kirimkan ke Sur Musli, ke WA, ya. Jadi kegiatan membaca, ya, tidak menghafalkan, dibacakan dengan bacaan yang baik dan benar, tidak terburu-buru. Nah, itu saja untuk tugasnya, mudah-mudahan tetap semangat. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.